Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi ke video pembahasan tentang ngebahas soal-soal kuliah. Nah, jadi di video kali ini saya disuruh ngejelasin tentang filsafat agama. Yang mana di sini tuh disuruh buat soal tugas UAS. Nah, pertanyaannya kayak gini, mengapa agama dianggap sebagai kebutuhan manusia, namun mengapa masih ada penolakan terhadap agama? Nah, jadi agama dianggap sebagai kebutuhan manusia tuh karena memberikan pedoman hidup, tetapi juga untuk ketenangan batin. Nah, terus ada tujuan untuk hidup berada di dalam manusia itu. Nah, dengan agama juga manusia untuk memperoleh jalan kehidupannya. Nah, untuk menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Nah, tetapi juga masih ada penolakan terhadap agamanya ya karena beberapa alasan juga. Misal nih, ada yang menganggap akal dan ilmu pengetahuan itu sudah cukup untuk menjelaskan kehidupan sehingga agama tidak diperlukan lagi. Nah, ada pula yang sudah kecewa terhadap perilaku sebagai pemeluk agama ya karena yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Misal kayak ini, perbedaan pengalaman perbedaan pengalaman, terus latar belakang pendidikan atau lingkungan sosial. Nah, cara berpikir juga dapat seseorang tuh dapat menolak agama. Apalagi dalam filsafat agama nih, penolakan terhadap agama sering muncul ya karena perdebatan pandangan gitu untuk mengenai kebenaran, apalagi kebebasan berpikir. Nah, yang kedua tuh tentang dari berapa argumen tentang adanya Tuhan atau argumen mana yang paling bisa diterima. Nah, mengapa demikian? Nah, ada argumen yang menurut saya tuh bagus nih. Nah, argumen tentang kosmologis yaitu salah satu argumen yang paling mudah diterima, tetapi juga argumen ini tuh menyatakan bahwa segala sesuatu ya ada pasti memiliki sebab. Nah, ada sesuatu ada tuh karena adanya sebab. Nah, misal alam semesta ada ini ya pasti memiliki penyebab atau keberadaan. Nah, rantai sebab akibatnya itu tidak mungkin berlangsung tanpa akhir, sehingga harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun ya, yaitu Tuhan gitu. Nah, argumen itu tuh cukup kuat ya karena keberadaan alam semesta tuh menunjukkan adanya keteraturan dan asal muasal. Nah, sulit untuk membayangkan sesuatu tuh muncul ya dari ketiadaan atau tanpa penyebab gitu. Nah, terus yang ketiga tuh, jika Tuhan maha baik, nah mengapa Tuhan masih memberikan adanya kejahatan di dunia? Nah, sebenarnya dalam filsafat agama tuh masih masalah ini tuh dikenal sebagai problem kejahatan. Nah, salah satu jawabannya itu ya bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia ya untuk memilih antar kebaikan ya sama keburukan gitu. Jadi karena manusia memilih kehendak bebas, terus maka manusia juga dapat melakukan kejahatan. Nah, selain itu juga penderitaan dan kesulitan sehingga dipandang sebagai ujian yang dapat membentuk kesabaran manusia itu. Nah, kejahatan itu tidak selalu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak baik, tetapi juga dapat menjadikan bagian dari proses kehidupan yang memiliki hikmah gitu, atau mungkin selalu dipahami manusia dengan adanya pilihan antara baik dan buruk. Misal dapat menunjukkan tanggung jawab atas moral manusia itu. Nah, yang keempat itu, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat agama? Aduh. Nah, jadi gini, mata kuliah filsafat agama itu sebenarnya
dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam sih, apalagi tentang agama melalui pendekatan rasional. Jadi